Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas untuk ide bisnis saya, yaitu toko sembako. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah alat yang membantu kita memetakan sebuah model bisnis hanya dalam satu lembar, dengan melihatnya dari 9 elemen atau 9 sudut pandang yang berbeda. Dalam tugas ini, BMC yang saya buat masih merupakan versi awal dan bersifat asumsi. Artinya, semua yang saya tuliskan di dalam BMC ini masih berdasarkan dugaan dan logika saya sendiri. Belum berdasarkan wawancara, uji coba, atau data nyata dari lapangan. Nantinya, setelah dilakukan uji coba dan wawancara dengan calon pelanggan, BMC ini akan saya revisi kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, kita masuk ke elemen pertama, yaitu customer segment. Siapa pelanggan toko sembako saya? Elemen pertama adalah customer segment, yaitu siapa saja yang menjadi sasaran dari toko sembako saya. Pada BMC versi asumsi ini, saya mengidentifikasi ada 3 segmen utama. Pertama, ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar toko. Mereka adalah orang-orang yang hampir setiap hari atau setiap minggu berbelanja kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur. Kebutuhan dapur lainnya, ibu rumah tangga ini biasanya ingin tempat belanja yang dekat, harganya terjangkau, dan bisa dipercaya. Kedua, anak kos atau pekerja di sekitar lokasi toko. Segmen ini biasanya ingin belanja dengan cepat dan praktis. Mereka tidak selalu belanja dalam jumlah banyak, tapi cukup sering membeli mie instan, telur, minyak saset, atau kebutuhan harian lainnya. Ketiga, warung-warung kecil yang kulakan. Ini adalah warung kecil, rumahan, atau kios yang membeli barang dalam jumlah lebih banyak untuk dijual kembali. Misalnya, mereka membeli 1 karton mie instan, 1 dus minuman, atau beberapa karung beras di toko saya. Sekali lagi, pembagian segmen ini masih asumsi, dan nantinya perlu saya cek apakah benar ketiga segmen ini memang potensial untuk dilayani oleh toko saya. Masuk ke tahap 2, yaitu value proposition, nilai utama yang ditawarkan. Elemen kedua adalah value proposition, yaitu nilai utama atau keunggulan yang membuat pelanggan tertarik untuk belanja di toko saya dibanding tempat lain. Saya mengasumsikan beberapa nilai yang ingin saya tawarkan, antara lain, harga wajar dan terjangkau. Toko sembako identik dengan harga yang bersaing. Dalam asumsi saya, harga di toko ini dibuat wajar dan stabil. Yang kedua, sembako lengkap dalam satu tempat. Ibu-ibu rumah tangga sering merasa repot jika harus belanja di beberapa tempat berbeda. Karena itu, saya berasumsi toko ini harus menyediakan barang pokok yang lengkap seperti beras, minyak, gula, telur, mie, tepung, dan kebutuhan dapur lainnya. Lalu jam buka operasional, dalam asumsi saya, toko ini akan buka sampai malam, misalnya sampai jam 10 malam untuk melayani pelanggan yang baru sempat belanja setelah bekerja atau setelah mengurus rumah. Yang terakhir, saya mengasumsikan seperti bisa pesan via WhatsApp atau diantar. Nah, ini banyak orang sekarang lebih nyaman tuh memesan lewat HP karena apa-apa sekarang serba online. Nilai-nilai baru sebatas dugaan saya itu tentang apa-apa yang penting bagi pelanggan. Nantinya saya perlu menguji apakah mereka benar-benar tertarik dengan harga, kelengkapan, jam buka, dan layanan pesan antar seperti ini. Baik, elemen ketiga adalah channels, yaitu melalui saluran apa saja yang menjangkau dan melayani pelanggan. Dalam BMC, versi asumsi ini, saya menggunakan beberapa channel utama. Yang pertama ada toko fisik sebagai tempat utama transaksi. Pelanggan bisa datang langsung memilih barang dan membayar di tempat. Toko fisik juga menjadi titik utama untuk membangun kepercayaan. 2. WhatsApp sebagai saluran komunikasi dan pemesanan lewat WhatsApp. Pelanggan bisa bertanya stok, menanyakan harga, atau langsung mengirimkan daftar belanjaan mereka. Yang ketiga, info promo melalui grup atau status WhatsApp. Saya mengasumsikan bahwa warga sekitar bergabung dalam grup RT atau grup warga. Melalui grup dan status WA, saya bisa menginformasikan promo diskon atau paket hemat tertentu. Saluran-saluran ini saya pilih karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Saat ini yang cukup aktif menggunakan WhatsApp dan mengandalkan toko fisik di dekat rumah untuk kebutuhan pokok. Elemen keempat adalah customer relationship, yaitu bagaimana cara saya membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Dalam BMC asumsi ini, hubungan yang ingin saya bangun adalah pelayanan yang ramah dan cepat di toko. Saya ingin pelanggan merasa dihargai, dilayani dengan sopan, dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Hal sederhana seperti menyapa, membantu, memilih barang, dan melayani orang dengan sigap sangat berpengaruh pada kenyamanan pelanggan. Memberikan info promo secara rutin melalui WhatsApp. Misalnya, setiap minggu ada promo untuk minyak goreng atau gula, dan informasi tersebut dibagikan melalui siaran atau grup WA. Dengan begitu, pelanggan merasa diupdate dan tertarik untuk belanja.
Yang terakhir, program pelanggan tetap atau poin sederhana. Misalnya, setiap belanja dalam jumlah tertentu, pelanggan mendapatkan poin atau stempel yang bisa dikumpulkan dan ditukar dengan hadiah kecil seperti mie instan atau gula. Ini bisa mendorong mereka untuk belanja berulang kali. Layanan komplain dan tukar barang. Kalau ada masalah dengan kualitas seperti beras kurang bagus atau telur pecah, pelanggan bisa mengembalikan dan menukarnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Layanan pesan antar untuk pembelian minimal tertentu. Misalnya, jika belanja di atas nominal tertentu, barang bisa diantar gratis. Ini membuat pelanggan merasa dimudahkan, terutama ketika belanja dalam jumlah besar atau saat hujan. Semua ini masih berupa konsep hubungan ideal yang saya inginkan. Nanti perlu saya lihat mana yang paling penting bagi pelanggan dan mana yang realistis untuk dijalankan. Elemen kelima adalah revenue streams, yaitu dari mana saja sumber pendapatan toko sembako ini. Dalam BMC versi asumsi, sumber pendapatan yang saya bayangkan adalah penjualan sembako eceran. Ini adalah sumber utama di mana pelanggan memberi barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah kecil atau sedang. Kedua, penjualan grosir ke warung kecil. Warung-warung di sekitar yang dilakukan dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar karena mereka membeli dalam jumlah lebih banyak sekaligus. Yang ketiga ada biaya tambahan untuk layanan antar. Untuk jarak yang lebih jauh atau belanja di bawah, mungkin ada biaya tambahan untuk jasa antar. Ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus menutup biaya operasional pengantaran. Semua ini masih gambaran awal bagaimana toko bisa menghasilkan uang ke depannya. Bisa saja ada tambahan lain seperti penjualan paket, sembako, bulanan, jika memang diminati pelanggan. Selanjutnya, key resource. Elemen keenam adalah key resource, yaitu sumber daya utama yang diperlukan agar bisnis ini bisa berjalan. Dalam BMC asumsi ini, saya mengidentifikasi beberapa sumber daya penting. Lokasi atau ruko toko. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau warga sekitar menjadi salah satu kunci keberhasilan toko sembako. Stok sembako yang cukup dan berputar dengan cepat. Ketersediaan barang menjadi hal krusial. Pelanggan akan kecewa jika barang yang mereka cari sering habis. Modal kerja untuk membeli stok barang. Tanpa modal yang cukup, sulit bagi toko untuk menyetok barang dalam jumlah yang memadai. 1-2 orang penjaga toko. Sumber daya manusia diperlukan untuk melayani pelanggan, mengelola stok, dan menjelaskan operasional sehari-hari. Sumber daya ini saya anggap sebelum fondasi bisnis yang harus ada sebelum toko berjalan. Selanjutnya, key activity. Elemen ketujuh adalah key activity, yaitu aktivitas utama yang harus dilakukan setiap hari atau setiap minggu agar toko bisa tetap beroperasi. Dalam BMC versi asumsi, aktivitas penting yang saya identifikasi adalah membeli barang ke grosir atau superpress secara rutin untuk menjaga stok, menata dan mengecek stok di rak, memastikan barang tertata rapi dan tidak ada yang kadaluarsa. Melayani pembeli di toko, mulai dari menyambut, membantu, memilih barang, hingga proses pembayaran, mengelola pesanan dan pengantaran lewat WhatsApp, mencatat orderan, mengemas barang, dan mengatur pengiriman, mencatat keuangan, baik pemasukan dari penjualan maupun pengeluaran untuk pembelian stok dan biaya operasional. Aktivitas-aktivitas ini, jika dilakukan dengan disiplin, akan membantu bisnis berjalan lebih tertib dan sehat. Oke, selanjutnya itu yang ke-8, key partners atau mitra kunci pendukung dari bisnisnya. Yang pertama ini ada supplier atau grosir sembako yang menyediakan biasanya tuh pada umumnya sembako ya, misalnya ada beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain dengan harga yang bersaing. Yang kedua, pemasok telur dan produk segar yang mungkin berasal dari kayak peternak atau pedagang-pedagang lain. Yang ketiga, kurir lokal atau ojek online yang biasanya itu membantu proses pengantar barang ke rumah pelanggan jika diperlukan. Dan kerjasama yang baik itu dengan mitra-mitra ini itu akan memengaruhi kualitas barangnya, ketersediaan stok, dan kelancaran layanan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya yang ke-9, cost struktur atau struktur biaya yang harus dikeluarkan.
Jadi elemen terakhir ini adalah cost struktur, yaitu struktur biaya yang harus ditanggung oleh si toko sembako. Jadi dalam BMC ini itu biaya utamanya itu yang pertama yaitu sewa tempat atau ruko. Itu udah biasanya pasti dari biasanya pada toko sembako itu pasti ada banyak beberapa toko itu dia pasti sewa tempat karena mereka tidak memiliki tempat untuk berjualan. Dan yang kedua ini biaya listrik dan air, itu udah pasti banget karena itu untuk operasional sehari-hari. Dan yang ketiga itu transportasi ke grosir atau suppliernya. Yang terakhir biaya kemasan ya, biaya kemasan kayak misalnya plastik atau peralatan toko seperti kayak timbangan, rak, dan perlengkapan lainnya. Dan memahami struktur biaya ini tuh penting ya, agar kita itu bisa menghitung apakah model bisnis ini memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pada bagian model value proposition canvas ya, atau VPC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifan Permana, NPM 2478 Nah, dari value proposition canvas ini merupakan bagian dari model bisnis yang lebih besar dari BMC, yaitu atau business model canvas. Nah, dari bagian sebelah kanan itu ada customer segment, yang dimana di customer segment ini berfokus pada apa yang pelanggan pikirkan, rasakan, dan lakukan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada customer jobs ya, atau pekerjaan pelanggan. Jadi pelanggan kita ini memiliki beberapa pekerjaan yang harus mereka selesaikan, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari dan mencari kebutuhan pokok atau sembako. Jadi intinya mereka itu perlu mendapatkan barang kebutuhan rumah tangga. Terus yang kedua ada pain. Pain ini adalah hal-hal yang membuat pelanggan frustasi saat mencoba menyelesaikan pekerjaan mereka. Masalah utama yang kami identifikasi adalah yang pertama, harga wajar tidak stabil, kadang naik dengan tiba-tiba. Yang kedua, bisa ditipu saat belanja. Yang ketiga itu ada toko tidak pasti buka atau tutupnya. Yang keempat ada harganya antri dan harus angkat barang berat. Itu tidak praktis. Terus yang terakhir ada kualitas barang jelek atau kadaluarsa. Terus yang ketiga ada gains. Gains ini adalah sebuah keuntungan atau manfaat. Ini adalah hasil positif yang pelanggan inginkan. Yang pertama, bisa sekarang dan tag via satu tempat. Terus yang kedua, menghemat waktu. Ketiga, mengatur anggaran rumah tangga atau hemat biaya. Terus yang terakhir, mendapatkan harga promo atau paket hemat dan harga jual kembali. Itu menambah nilai tambah. Nah, terus pada bagian sebelah kiri itu ada value proposition. Jadi setelah kita memahami pelanggan, mari kita lihat dari sisi proposisi nilai, yaitu produk dan layanan yang kita tawarkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama ada produk and service. Nah, di sini kita tuh menawarkan beberapa produk dan layanan utama. Yang pertama, paket dan stok sembako bulanan. Itu tuh untuk kebutuhan rutin mereka. Yang kedua, toko sembako lengkap. Variasi barang itu melimpah, tidak cuma hanya 1 dan 2 barang. Ketiga, layanan pesan via WhatsApp atau e-commerce. Itu tuh bertujuan untuk kemudahan pelanggan memesan. Terus yang terakhir ada layanan antar ke rumah. Selanjutnya ada pain relievers, yaitu penghilangan masalah. Jadi inilah cara produk kita menghilangkan rasa sakit pelanggan. Yang pertama, stok lengkap, harga jelas dan jujur, boleh tukar barang rusak. Bertujuan untuk mengatasi masalah kualitas dan penipuan.
Yang kedua ada antar barang berat ke rumah. Itu bertujuan untuk mengatasi masalah angkut barang. Yang ketiga, barang bisa ditukar jika kadaluarsa atau rusak. Itu merupakan jaminan dari toko sembako ya. Terus yang terakhir itu ada jam buka sampai malam. Hal ini mengatasi masalah jam buka toko yang tidak pasti. Selanjutnya ada gain creator, yaitu pencipta keuntungan. Inilah cara produk kita menciptakan manfaat yang diinginkan pelanggan. Yang pertama, paket dan stok sembako bulanan, yaitu bertujuan untuk membantu mengatur anggaran. Yang kedua, program poin pelanggan tetap, yaitu memberikan nilai tambah atau hadiah. Yang ketiga, pelayanan ramah dan cepat. Yang keempat, pesan dulu, bayar saat barang sampai. Bertujuan untuk kenyamanan dan kepercayaan si pelanggan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau penipuan. Oke, jadi kesimpulan dari value proposition ini, kita adalah toko sembako dengan layanan antar ke rumah yang cepat, terpercaya, dan menyediakan harga serta kualitas yang stabil. Nah, kanvas ini menunjukkan bahwa solusi kita fit dengan masalah dan keinginan pelanggan, menciptakan model bisnis yang kuat dan berpusat pada konsumen. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.